Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurlizawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Baiklah, di sini saya Alvita Dewi Andaya dengan NIM 2005-8004 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Blended Learning terhadap minat dan hasil belajar pada mahasiswa kelas A Sosiologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Padang. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020. Karena adanya penyebaran tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut. Salah satu kebijakannya adalah dengan adanya PSBB. Dengan adanya PSBB, mengharuskan masyarakat untuk harus selalu berada di rumah dalam melakukan aktivitasnya. Salah satunya ialah aktivitas pendidikan. Pendidikan di masa PSBB dilakukan secara online atau jarak jauh. Kemudian, setelah adanya PSBB, muncullah era new normal. Pada era ini, sistem pendidikan sudah mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tetapi masih juga melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, pembelajaran gabungan dari online dan tatap muka tersebut dinamakan dengan blended learning. Salah satu pendidikan yang menerapkan blended learning adalah Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang menerapkan blended learning dengan presentase 50/50, yang artinya 50% untuk kuliah secara online dan 50% untuk kuliah secara offline. Awal-awal adanya penerapan blended learning ini, banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti blended learning tatap muka ke kampus. Namun, setelah perkembangannya, banyak mahasiswa yang menjadi kurang minat mengikuti blended learning tatap muka. Dan untuk itu juga, hasil dari belajar mahasiswa itu mengalami penurunan. Pembahasan kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan blended learning terhadap minat dan hasil belajar pada mahasiswa kelas A Sosiologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Padang. Pembahasan ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh penerapan blended learning terhadap minat dan hasil belajar pada mahasiswa kelas A Sosiologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat akademis. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pengaruh penerapan blended learning terhadap minat dan hasil belajar. Yang pertama, landasan teori. Ada 3 landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama mengenai blended learning, yang kedua mengenai minat belajar, dan yang ketiga mengenai hasil belajar. Terkait mengenai blended learning, ada beberapa. Yang pertama tentang pengertian blended learning, yang kedua tentang karakteristik blended learning, yang ketiga tentang tujuan blended learning, yang keempat tentang komponen blended learning, yang kelima tentang kategori blended learning, yang keenam tentang kelebihan dan kekurangan blended learning, dan yang ketujuh tentang kata kunci blended learning. Selanjutnya, mengenai minat belajar. Ada beberapa komponen. Yang pertama tentang pengertian minat belajar, dan yang kedua mengenai indikator minat belajar. Selanjutnya, mengenai hasil belajar. Ada beberapa komponen juga. Yang pertama mengenai pengertian hasil belajar, yang kedua mengenai indikator hasil belajar, dan yang ketiga mengenai kapabilitas hasil belajar. Penelitian yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mariani pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Perkuliahan Secara Blended Learning dalam Peningkatan Kualitas Belajar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. Pada tahun 2021 yang berjudul Persepsi Mahasiswa tentang Implementasi Blended Learning di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arlena et al. Pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Penerapan Blended Learning terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Metode Penelitian jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Selanjutnya teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan perilaku manusia memainkan peran penting dalam pembelajaran. Ada dua bentuk aplikasi kognitifnya, yang pertama yaitu perilaku kognitif dan yang kedua yaitu regulasi diri. Kerangka teori. Berikut ini adalah kerangka teori dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan perumusan sementara mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini ada dua hipotesis. Yang pertama H0, yaitu tidak terdapat pengaruh penerapan blended learning terhadap minat dan hasil belajar pada mahasiswa kelas A, Sosiologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu H1, terdapat pengaruh penerapan blended learning terhadap minat dan hasil belajar pada mahasiswa kelas A, Sosiologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Padang. Desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Artinya, dalam penelitian ini tidak ada perlakuan yang diberikan oleh peneliti dan variabel bebas tidak dimanipulasi. Kemudian, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X ialah blended learning dan variabel terikat atau Y ialah minat dan hasil belajar. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, tepatnya di kelas A, Sosiologi Angkatan 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh mahasiswa Sosiologi Angkatan 2020 yang terdiri dari 7 kelas A, B, C, D, E, F, dan G dengan jumlah 157 mahasiswa. Dan sampelnya ialah kelas A yang berjumlah 23 mahasiswa. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat dua teknik pengumpulan data. Yang pertama angket, yang kedua ialah dokumentasi. Pertama angket. Angket ini akan diberikan kepada sampel sebagai responden. Sampel ini adalah mahasiswa kelas A, Sosiologi Angkatan 2020. Angket ini bersifat angket tertutup. Yang kedua ialah dokumentasi. Dokumentasi ini berupa dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data. Tahap yang dilakukan setelah data terkumpul di lapangan adalah dengan menganalisis data. Sebelum melakukan analisis data, dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dari angket tadi telah valid. Kemudian, setelah melakukan uji valid dan uji reliabilitas, selanjutnya ialah dengan melakukan uji analisis data. Uji analisis data di sini ialah dengan menggunakan uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan apakah signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.